Ana, nah, buruan nah. Oke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melisa Sundari Putri dan rekan saya Hana Salsabila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018. Pengertian dari pajak penghasilan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada subjek pajak. Di sini yang termasuk dalam subjek pajak adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak yang berbentuk badan seperti koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas. Adapun yang bukan wajib pajak adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenai pasal 17 ayat 1 dan 1A dan 2A, wajib pajak yang berbentuk badan yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak pribadi, wajib pajak yang menerima fasilitas pajak pasal 31A Undang-Undang PPH, dan PP nomor 94 tahun 2010, serta wajib pajak yang memiliki usaha tetap. Materi selanjutnya yaitu pemungut dan pemotong pajak penghasilan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pemotong dan pemungut pajak adalah wajib pajak yang diberi kewajiban untuk memotong dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Pemotong dan pemungut pajak berdasarkan ayat 1 huruf B dalam kedudukan sebagai pembeli dan pengguna jasa melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari wajib pajak yang memiliki surat keterangan. Selanjutnya, pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 disetor paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah masa berakhir pajak, yang disertai dengan surat setoran pajak atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama wajib pajak dipotong atau dipungut serta tanda tangan dari pemotong dan si pemungut pajak penghasilan. Penghasilan diterima oleh wajib pajak di mana peredaran brutonya tidak melebihi dari 4,8 miliar. Adapun yang bukan objek pajak adalah penghasilan dari tenaga ahli pekerja bebas, pekerja seni, olahragawan, penasihat penyuluh moderator, pengaruh peneliti dan penerjemah, agen iklan, pengawas dan pengelola proyek, perantara, petugas penjaga barang, agen asuransi, dan distributor perusahaan. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal. Check it out. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal pertama, yaitu Tuan Agus memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulan 15 juta. Dia memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi, perhitungan pajaknya adalah untuk omset Juli 2018 yang disetorkan pada bulan Agustus dikenakan 0,5% dikali 15 juta sehingga didapatlah 75.000 untuk pajak PP23. Nah, jika omset Pak Agus tersebut merupakan omset Juni yang dibayarkan pada bulan Juli, maka perhitungannya masih menggunakan tarif 1%. Sehingga didapatlah pajak PP23-nya sebesar 150.000. Kenapa di sini masih menggunakan 1%? Karena PP23 tahun 2018 ini baru disahkan pada bulan Juli tahun 2018. Sehingga omset yang terjadi pada bulan Juni yang dibayarkan bulan Juli tetap menggunakan tarif 1%. Namun, jika omset bulan Juli yang dibayarkan pada bulan Agustus akan menggunakan tarif 0,5%.
Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal kedua. Di sini, jika Tuan Agus baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi atau belum ada omset, maka wajib pajak dapat memilih untuk tidak dipungut pajak. Tapi syaratnya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, ketika Tuan Agus dan istrinya memilih untuk NPWP terpisah, maka untuk omset Pak Agus adalah 15 juta dikali dengan 0,5%. Sehingga didapat pajaknya 75.000. Nah, sedangkan omset istri Pak Agus 10 juta dikali dengan 0,5% didapatlah 50.000. Maka setiap bulannya Pak Agus akan membayar pajak 75.000 dan istrinya membayar pajak sebesar 50.000. Selanjutnya, kita masuk kepada tarif pajak, di mana tarif pajak untuk PP 23 tahun 2018 ini sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap transaksi, di mana tarif ini akan dikenakan selama 7 tahun untuk wajib pajak pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, firma, dan CV, serta 3 tahun untuk wajib pajak berbentuk badan perseroan terbatas. Selanjutnya, kita masuk kepada akuntansi pajak. Di sini kita akan melihat bagaimana pencatatan jurnal dari sisi pemungut dan sisi wajib pajak. Yang pertama, sisi pemungut. Pada sisi pemungut, jurnal akan dicatat dalam 2 laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Pada laporan operasional saat terutang, jurnalnya adalah piutang pajak terhadap pendapatan pajak LO. Dan pada saat pembayaran, jurnal akan dicatat kas terhadap piutang pajak. Nah, pada laporan realisasi anggaran, saat terutang tidak ada pencatatan pada laporan realisasi anggaran. Sedangkan pada saat pembayaran, jurnalnya adalah estimasi perubahan SAL terhadap pendapatan pajak atau piutang pajak. Selanjutnya, kita masuk kepada sisi wajib pajak, di mana jurnalnya adalah saat terutang, beban pajak terhadap utang pajak. Sedangkan pada saat pembayaran adalah utang pajak atau beban pajak terhadap kas. Materi yang terakhir yaitu penyetoran dan pelaporan PPh final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang pertama, pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara yang pertama, disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, dipungut atau dipotong oleh pemungut atau pemotong pajak yang telah ditunjuk. Yang kedua, penyetoran pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan pada setiap kegiatan usaha. Yang ketiga, penyetoran pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A wajib menyerahkan surat pemberitahuan masa pajak paling lambat 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Yang terakhir, wajib pajak yang telah melakukan penyetoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dianggap sudah menyerahkan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan yang sesuai dengan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara yang tercantum dalam surat setoran pajak atau sarana administrasi lainnya atau yang dipersamakan dengan surat setoran pajak. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita tonton tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.